Mas, saat rezekiku lagi nge-lag. Kira-kira apa yang harus aku lakukan, Mas? Iya. Gini. Kita sebenarnya gini ya, Mas ya. Kadang tuh kita tuh harus evaluasi juga. Kenapa kok saya tuh duit segini nggak cukup kan? Karena dari situ kita ketahuan kita butuh berapa sebetulnya. Baru kan akhirnya kita akan membuat rencana-rencana tindakan, rencana-rencana di mana kita bisa menghasilkan. Nah, baru kemudian kita bisa mengetahui apakah mental kita support untuk mewujudkan rencana-rencana kita gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau teman-teman saat ini sedang diuji kehidupannya, menderita gitu loh, entah kena karma apa, itu sadari loh, sebetulnya itu meditasi yang shortcut. Dengan catatan, Anda bisa menyelami hikmah terdalam dari penderitaan itu. Itu setara dengan orang belasan tahun meditasi. Tapi gini Mas, coba nih, gini. Maaf ya, saya harus analogi yang negatif ya. Orang mengalami pelecehan seksual, seorang wanita. Ini kira-kira dia jadi apa? Jangan perempuan deh, laki-laki mengalami pelecehan seksual. Dia akan jadi apa? Ada dua kemungkinan, Mas. Orang yang mengalami pelecehan seksual, bisa dia jadi pelaku juga. Karena dia punya dendam dan dia akhirnya melampiaskan itu. Kayak ospek, kenapa kakak kelas kita jengkel sama kita? Karena dia nggak bisa balas dendam ke atas. Tapi Anda tentu juga pernah menemukan banyak lembaga-lembaga perlindungan perempuan, lembaga-lembaga advokasi pelecehan seksual. Itu foundernya kenapa bikin itu? Karena pernah dilecehkan secara seksual. Sehingga sebuah penderitaan sebenarnya nyabang, Mas. Ini akan mencerahkan kita, atau malah kita akan melakukan hal yang sama. Makanya saya bilang, saat yang tepat kita membangun kesadaran itu di situ. Akhirnya nyabang. Setiap penderitaan itu nyabang kita mau jadi kemana. Kan lucu. Ada yang pernah nonton film Kung Fu Panda 2 nggak? Kung Fu Panda 2. Kung Fu Panda 2 nanti wajib nonton. Teman-teman yang belum nonton. Waktu itu si tokohnya namanya Po. Jadi ini film kartun tapi lucu Mas ya. Dalam banget Kung Fu Panda 2. Wajib nonton Mas Hendra pokoknya. Tak provokasi. Dia nanya sama gurunya, Master Shifu. Master Shifu, bagaimana caranya untuk mendapatkan kedamaian yang terdalam, puncak pencerahan? Apa tuh namanya? Kemudian Shifunya jawab itu dikasih jalan dia. Yang pertama kamu harus meditasi belasan tahun. Belasan tahun loh Mas, nggak bisa sebentar. Ini soal kedamaian ya. Untuk mencapai kedamaian itu kan di tabelnya Hawking nomor 2 setelah pencerahan loh. Artinya kita tidak akan bisa ke pencerahan kalau belum nyampe kedamaian mendalam. Nah, wah lama kata Po. Bisa nggak lebih cepat? Bisa. Caranya apa? Kamu harus mengalami satu penderitaan yang teramat sangat dan kamu bisa menyelami esensi terdalam dari penderitaan itu. Artinya banyak orang Mas pengen hidupnya cepat tercerahkan, suruh meditasi nggak mau, menderita nggak mau, terus karepe opo Jal? Karena jalan shortcutnya itu penderitaan. Kedamaian sama penderitaan. Ketika menderita dan kita mengalami esensi kayak gini Mas. Ketika kita puasa nggak makan itu sebenarnya menderita tuh Mas. Tapi kita bisa membangun kesadaran, akhirnya kita bisa gini ya rasanya lapar ya, kasihan, membangun empati, membangun kepedulian, bukan membangun rasa mengeluh dan kita jadi iri dengan orang-orang yang kenyang. Kita jadi sirik. Warung tutup kan nggak gitu. Kita nggak apa-apa orang makan, kita jadi bisa mengendalikan itu. Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau teman-teman saat ini sedang diuji kehidupannya, menderita gitu loh, entah kena karma apa, itu sadari loh, sebetulnya itu meditasi yang shortcut. Dengan catatan, Anda bisa menyelami hikmah terdalam dari penderitaan itu. Itu setara dengan orang belasan tahun meditasi. Kalau nggak percaya, tonton video filmnya Kung Fu Panda 2. Jadi, tapi jangan terus Anda jadi kecanduan penderitaan ya. Nggak gitu juga konsepnya, gimana ya? Sudah kita lewati. Nangkap ya Mas ya? Iya, kita lewati. Paham lah, berarti wajar kalau kemudian teman-teman yang dulu menderita, terus kemudian sekarang hidupnya menjadi lebih... Mumpung saya ingat. Mas Hendra mungkin kebanyakan orang berharap ketika berdoa langsung dikabulkan. Pasti semua orang. Tapi ada yang justru semakin berdoa, semakin kok masalahnya tambah ruwet. Pasti ada nih.
Gini Mas, jadi dalam pengamatan saya, ini teknik Mas, Iya. pengabulan doa itu ada 2 jalan. Kelihatan ininya masuk ya, masuk frame ya. Jalan pertama itu jalan reguler, yang kedua jalan ekstrim. Nah ini kanan saya, ini kiri ya. Jadi ini kanan, ini kiri. Anggap kanan ini misalkan apa yang kita harapkan kebaikan kita, dan ini adalah kiri adalah masalah kita. Nah ada orang di sini Mas, dia mungkin terjerat satu persoalan yang sangat luar biasa gitu ya. Kan berharapnya berdoa itu langsung ke sini Mas, bener ya? Nah kadang tuh Mas, ada yang bisa langsung ke sini, ada yang doanya justru dikesanin dulu. Nah regulernya ke sana, tapi Mas, ada yang dikesinin dulu supaya dia semakin menderita, semakin menyelami penderitanya. Kalau udah mentok di sini, kemana ngayunnya? Ke sini dan mentok di sini. Kalau di sini, ngayunnya nggak ke atas. Jadi kalau orang, Pak, aku pengen tercerahkan sekali di sini, ya disinin dulu. Makanya Nabi Musa ketemunya Fir'aun, penderitaan loh, ketemu orang yang aku Tuhan, dan kita diancam dibunuh. Jadi orang tercerahkan, itu setara juga. Jadi kalau teman-teman, ya Allah, aku punya utang, nggak bisa bayar gitu loh. Kok utangnya tambah berat gitu, padahal udah melakukan semuanya. Anda tuh lagi dikabulkan doanya, cuman yang Anda minta itu butuh kepatasan mental. Yang ini harus ke sana dulu. Jadi, kita kan maunya enak Mas ya. Saya pun maunya enak, tapi berdasarkan pengalaman saya, ada hal-hal yang memang mental tuh dididiknya dengan cara gitu. Loh, tentara kita emang dididiknya lembah lembut. Tentara kita dibentak-bentak Mas, supaya apa? Kalau besok ketemu musuh terserang gerak, dibentak-bentak nggak gentar. Bayangin kalau siap gerak gitu. Iya kan? Jadi jangan sampai kita bicara hanya kesadaran, hanya itu, terus kita seolah-olah menganggap bahwa harus halus. Enggak loh Mas. Spiritual artinya melampaui yin yang. Artinya kita tahu bahwa kasar pun perlu, halus pun perlu. Harus tepat guna. Kadang kan ada orang bablas Mas. Seolah-olah negatif thinking itu terus 100% buruk. Itu juga nggak tepat, ada fungsinya. Karena positif thinking kebablasan banyak teman saya ketipu Mas. Karena terlalu positif. Mas, secara umum ya, orang beragama, khususnya teman-teman muslim ya, kalau sama tahajud itu kan, kalau berdoa di waktu sepertiga malam itu benar-benar mustajabah gitu. Termasuk saya yang kemudian waktu itu menjadi sebuah belief gitu. Sehingga pada saat saya berdoa di tahajud, karena saya dulu 8 tahun Mas, tahajud itu nggak pernah putus, sekali nggak pernah. Karena memang lingkungannya mendukung. Orang pesantren dilawan. Yang banyu sih kan, siram air dulu kan. Nah, itu karena kesadaran sudah berubah gitu ya, sekarang sudah nggak pernah tahajud lagi gitu ya. Itu diakses, pola lama diakses itu masih ngaruh apa enggak? Masih. Saya nggak mau motong, terusin dulu. Karena dulu itu ya selalu begitu. Jadi setiap saya berdoa, tahajud gitu kan, terwujud terus. Terakumulasi dari sering terwujud itu kemudian saya menjadi yakin gitu. Nah, tapi sekarang kan masalahnya kadang paradigma udah berubah, Mas. Nah, itu gimana, Mas? Gini, kalau saya kasih sederhananya teman-teman, jadi apa ya Mas ya? Mas, kalau kita jemur baju malam hari, kering nggak? Nggak. Kalau bermalam-malam ya kering juga kan? Kering. Kanginan gitu ya. Cara yang lebih cepat gimana Mas? Ya kita mencari waktu di mana matahari sedang muncul lagi trik-triknya, dan itu akan cepat. Saya tidak katakan bahwa menjemur malam hari tidak mengeringkan, tapi ada waktu-waktu yang terbaik untuk mengeringkan baju. Nah, sebetulnya ada titik-titik Mas, di mana titik-titik waktu itu sesuai dengan sirkadian atau apa tuh, yang tubuh kita bagaimana, ya kemudian otak kita gelombangnya lagi bagaimana dan sebagainya. Yang itu akhirnya di beberapa ritual di agama tertentu, di tradisi spiritual tertentu, akhirnya menjadi sebuah upacara atau ritual. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, sebenarnya tahajud itu kan ngambil zona antara jam 1, jam 3 ya, dini hari. Itu sebetulnya kan tidak hanya jam itunya, Mas. Kalau yang saya tahu, itu ada catatan, kita harus tidur dulu. Iya, betul. Jadi kalau Anda begadang, enggak. Disuruh tidur. Kenapa dulu. tahu enggak? Karena ketika kita tidur dulu, lalu bangun di jam itu, gelombang otak kita lagi alfa. Alfa itu berarti critical area, yaitu pembatas antara sadar dan bawah sadar, lagi terbuka sebablas-bablasnya, sehingga kalau kita membaca doa di situ, belum ke bawah sadar lebih cepat. Kenapa? Itu titik kita lagi lost doll itu, pikiran sadar bawah sadar. Makanya tidur dulu, karena salah satu
cara alamiah kita untuk apa namanya Mas, mengakses bawah sadar terbuka itu dengan tidur dulu lalu bangun. Makanya orang yang pikiran yang bawah sadarnya lagi gini Mas. Kalau Anda lagi tidur, terus saya gentak, saya gugah, "Woi, cepat, ada maling!" Itu Anda langsung lari loh, nggak mikir loh. Karena ketika saya ngomong, Mas Hendra belum sadar amat, kalimat saya langsung masuk ke bawah sadar, langsung eksekusi. Nah, jadi ketika kita baru bangun tidur, secara alamiah, semua orang walaupun nggak belajar hipnoterapi pun, itu mengakses keadaan gelombang di mana bawah sadar kita lagi optimal-optimalnya. Nah, sekarang, Mas, saya sudah nggak lagi menggunakan cara itu, bisa nggak? Nah, kita kan bicara sebuah ritual, itu diajarkan supaya orang-orang yang bodoh sekalipun, tanpa sadar, bisa membuka bawah sadarnya, Mas. Itu tuh, ya benar. Tapi untuk misalkan Mas Hendra yang sudah belajar macam-macam ilmu bawah sadar, ngerti cara mengkondisikan gelombang otak, bisa melakukan itu tanpa harus bangun di jam itu. Nangkap nggak maksud saya? Tapi jangan niru-niru Hendra kalau dia nggak ngerti ilmunya. Nah, sama aja gini. Terus berarti bisa nggak Mas ngeringin baju malam-malam dengan kecepatan kering yang sama dengan siang hari? Loh, bisa. Mas Hendra punya mesin pengering. Iya. Loh, case-nya lain. Mas Hendra sudah punya mesin pengering, bisa mengeringkan baju kapan saja. Tapi jangan ditiru orang yang bahkan mesin cuci aja nggak punya. Saya tuh capek loh Mas dulu kalau pengen punya cita-cita gitu. Capeknya sampai harus kadang ke Madura Mas. Naik motor Mas. Jam 9 pagi sampai Kenapa ke Madura, Mas? Di situ kan kebetulan saya dulu sukanya sama teman-teman musafir, itu kan menurut saya kan unik gitu Mas. Nah, dikasih tahu sama gurunya, namanya Willy. Rumahnya di Semarang. Ya, mudah-mudahan saya sebutin suatu saat dia bisa nyari saya gitu ya, karena saya lama nggak ketemu sama dia. Nah, dia bilang, dulu guru saya bilang, kalau pengen sesuatu, kataman di makam Syekh Abu Samsudin Batu Ampar, terus sudah kataman sekali, berdoa ternyata nggak dikabulkan, patokku jabutan buat nang segoro. Itu saya langsung tergerak Mas. Besoknya langsung naik motor Mas. Jam 9 pagi sampai jam 9 pagi saya kataman Al-Quran. Dan itu saya berulang-ulang. Ada kalau 4 kali. Dan semuanya clear, terwujud sesuai dengan permintaan saya gitu. Secapek itu sampean. Gini, untuk bisa mengkondisikan bawah sadar itu kan macam-macam Mas. Salah satunya capek juga. Iya. Loh. Apa tuh namanya energi yang kita keluarin lagi puasa, kelihatan kayak loyo nggak kita, kayak orang bego. Iya betul. Suruh mikir malas. Karena salah satu cara untuk gelombang otak alfa itu adalah dengan kita bisa manipulasi pikirannya, emosinya, bisa juga dengan tubuhnya Mas. Jadi dibikin capek pun. Jadi kayak kata guru, kamu harus bawa air bolak-balik 17 kali ke sini sampai itu penuh. Padahal sih baru ilmu ini saya kasih. Itu sebenarnya sebuah cara dia dihajar tubuhnya supaya gelombang otaknya ke alfa tadi, nggak disadari. Jadi tanpa disadari proses-proses itu. Kadang ini juga, kadang saya mikirnya gini Mas, bayar pelatihan mahal-mahal itu juga penting buat dirinya. Mas, itu dia. Jadi sesuatu yang tidak ada pengorbanan. Bahasa pengorbanan mungkin nggak enak ya, tapi oke lah saya pakai. Kita tuh akan menghargai sesuatu di mana kita merasa membuang sesuatu yang berharga di situ. Beneran? Makanya ya memang saya agak keselnya Mas ya, walaupun saya berbagi lost dose. Mas, kalau berbagi lost dose, siap-siap kalau ada kekecewaan gini. Gimana sih udah aku bagiin kok nggak dipraktekin? Itu karena orang kalau nggak bayar itu malas Mas. Oh iya. Loh, saya pernah buka sesi terapi dulu waktu di Purwokerto. Nggih. Saya buka sesi terapi gratis, itu banyak yang nggak sembuh Mas. Terapi untuk terapi pakai hipnoterapi gitu ya. Saya bekerja sama dengan seorang teman dari lulusan psikologi Undip. Tapi ketika saya tarik bayarannya 100.000 waktu itu, satu sesi 1 jam, dan saya nggak ngambil duitnya loh. Yang penting orang itu bayar, uang ini tak berikan ke yang membutuhkan. Karena dia merasa bayar, banyak yang sembuh. Karena itu tadi, dia merasa itu penting, berharga, termasuk Mas Hendra jauh-jauh udah capek kan? Aku kalau nggak, itu kan merasa bahwa aku udah buang tenagaku, buang waktuku. Iya Mas, betul. Nah orang kadang nggak mau, makanya ada istilah mahar Mas. Mahar itu artinya menukarkan dengan sesuatu yang berharga. Jadi kan? persepsi kita kemudian saat itu menjadi, oh aku layak mendapatkannya. Jadi membayar itu sebenarnya juga kepentingan diri sendiri. Iya. Terus kalau misal gini, ada orang curhat, ini orang yang ya pekerjaannya biasa-biasa aja lah ya. Mas, saat rezekiku lagi ngelek,
Nge-lag. Kira-kira apa yang harus aku lakukan, Mas? Iya. Gini. Kita sebenarnya gini ya Mas ya, kadang tuh kita tuh harus evaluasi juga. Kenapa kok saya tuh duit segini nggak cukup? Karena banyak kasus. Beli yang nggak jelas, Mas. Itu pun kadang perlu, untuk orang-orang kayak kita tuh nggak perlu pembukuan, Mas. Udah pakai feeling. Kita nggak pernah mikir keluar berapa. Tapi untuk orang lagi pas-pasan, lagi belajar evaluasi, itu harus ngecek. Karena dari situ kita ketahuan kita butuh berapa sebetulnya. Baru kan akhirnya kita akan membuat rencana-rencana tindakan, rencana-rencana di mana kita bisa menghasilkan. Nah, baru kemudian kita bisa mengetahui apakah mental kita support untuk mewujudkan rencana-rencana kita gitu. Contohnya gini, Mas. Maaf ya, misalnya ada orang yang bekerja dengan betul-betul penghasilannya pas banget nggak bisa dinaikkan. Kan kadang ada pekerjaan yang ada variabel, Mas. Gini, ada gaji tetap dan ada bonus. Kalau ngandalin gaji nggak cukup, tapi kalau saya berprestasi, bonusnya gede, kan ada, Mas ya? Iya. Nah, sekarang gimana kalau orang yang memang cuman gaji dan nggak ada bonus, nggak ada prestasi? Betul. Nah, itu tadi, frame yang harus dibangun sebetulnya adalah pertama, oke, mungkin nggak aku memperbesar dengan cara lain? Sehingga aku bisa siap menerima wadah yang lebih gede. Yaitu tadi, oke, aku jadi PNS, aku tak coba jadi membuka akun TikTok, kemudian aku siapa tahu dapat endorsan. Itu harus dilakukan juga, Mas. Nah, ketika mau melakukan seperti itu, baru ketahuan penyakitnya semua. Misalkan, aku nggak bakat ngomong. Itu. Aku nggak pede di depan kamera. Itu keluar semua nanti penyakit-penyakitnya. Itulah yang akhirnya menyebabkan kenapa orang itu nggak bisa mendapatkan rezeki lebih karena itu, Mas. Kan banyak orang yang bilang gini, Mas, aku nggak bisa bisnis. Sebenarnya kalau aku bisnis kayaknya penghasilanku lebih besar, cuman nggak punya modal. Ya udah, ke bank. Aku nggak punya cukup agunan. Anggap Mas kasih duit ke dia. Nanti alasannya ada lagi loh. Tapi aku nggak punya pengalaman nih, Mas. Oke, tak belajarin ke orang. Selalu ada alasan. Nah, disitulah baru ketahuan penyakitnya loh, Mas. Jadi maksud saya adalah, untuk orang yang sedang pas-pasan, cara pertama adalah dia harus tahu betul sebenarnya masalahku apa. Mas Dava, sama Mas, lupa lagi. Mas Taib ya. Kalau jenengan ke dokter, pernah ke dokter ya? Apakah dokter langsung, Anda datang langsung kasih obat? Enggak kan? Ditanya dulu kan, masalahnya apa? Jadi sebanyak orang, Mas Hendra dan teman-teman, itu kan masalah tuh, dia tuh. Tapi dia mengira masalahnya uang. Bisa saja masalahnya bukan itu, tapi mental di dalam dirinya. Jadi dia tuh harus mencari tahu, ngorek-ngorek ke dirinya sendiri. Sebenarnya masalahku sebetulnya apa saja di balik uang ini. Karena uang tuh hanya fenomena fisiknya. Setelah masalahnya sudah terpetakan, baru kita cari obatnya. Nah, kebanyakan orang sibuk segera cari obat, padahal dia nggak ngerti masalahnya loh. Kadang sok tahu masalahnya itu. Gini loh, Mas Hendra. Sama-sama orang problem keuangan, itu penyebabnya bisa beda. Ada yang memang mental block, ya kan? Ada yang orangnya memang malas untuk beraktivitas, mager. Kan solusinya beda-beda, Mas. Jadi, teman-teman tolong dievaluasi dulu aku kurangnya di mana. Kalau bahasa saya, hasil sama dengan faktor teknis dan non-teknis. Oke, masalahku kurang duit itu tuh teknisnya yang busuk, atau non-teknisnya, atau dua-duanya. Itu harus tahu dulu, Mas. Oke, aku teknisnya ternyata kurang ya. Aku marketing belum optimal. Aku kerja belum optimal. Ya. Terus aku non-teknisnya juga nggak bagus. Aku banyak mental block. Ya wajar tau hasilnya kayak gini. Nah, evaluasi dulu, Mas. Apa masalah yang sesungguhnya ada pada diriku? Nah, ini tak bagikan, tak losdol. Rumusnya. Teknis non-teknis itu harus tahu kita tuh sebabnya apa. Oke. Terus ini mungkin Mas Arif, kenapa ada orang yang dia beli barang branded itu justru makin kaya, tapi beli barang yang semuanya serba murah justru sebaliknya? Gini, saya mau pengakuan dosa, Mas Hendra. Saya dulu adalah mahasiswa yang suka ngulik, termasuk ngulik komputer. Jadi kalau Anda tanya saya udah membajak software berapa kali, jangan tanya dosa saya. Windows saya seringnya dulu pakai bajakan. Saya seorang instruktur komputer, ngajar statistik, ngajar Office. Wes pokoknya ngutak-ngutik komputer saya tahu. Makanya saya bisa semuanya, banyak hal. Nah, mental kayak gitu kan mental miskin juga, Mas. Nah, betul. Sampai satu titik, saya nanya ke seorang guru, Pak,
Gimana caranya? Cara untuk menaikkan penghasilan saya. Salah satu caranya adalah jangan nutup atau nutup penghasilan orang lain. Saya perasaan nggak nutup, Pak. Loh, kamu kan pakai Windows bajakan. Itu kan nutup penghasilannya Bill Gates. Iya. Jadi banyak orang tuh nggak sadar melakukan itu. Mereka ingin haknya tidak dipotong orang. Yeah. Rezekinya nggak ditutup orang, tapi suka nutupin, Mas. Sejak itu, oke, tobat. Akhirnya saya beli Windows yang anu. Nah, cuman Windows itu punya satu, kalau kita nggak kuat godaan, banyak software bajakan kan, Mas, kalau di Windows kompatibel, Mas. Makanya, akhirnya guru saya nyaranin, udah kamu mulai beli MacBook. Aku belum pernah waktu itu beli MacBook. Wah, larang jancuy. Kan itu branded ya, Mas. Yeah. Ya, laptop yang mahal banget. Tapi yang bagusnya dari waktu itu saya beli MacBook adalah MacBook kan satu paket, Mas. Semua ada semua di situ. Anda sebenarnya nggak perlu beli Office, nggak perlu beli Word, ada semua. Udah tinggal pakai dan semuanya tidak bajakan. Nah, dari situ setelah ngerti esensinya, oh, kalau saya membeli barang branded, niat saya adalah untuk mendidik saya, untuk menghargai barang berkualitas. Niat saya untuk tidak memotong, saya cari lebih murah Windows, saya beli Mac lebih mahal, tapi saya memberi pemasukan yang benar kepada orang-orang yang bikin software. Yeah. Itu yang akan menaikkan, Mas. Tapi kalau kita beli barang branded untuk merendahkan orang, nah balik lagi. Mas Hendra beli barang branded lalu HP-mu apa? Miskin. Itu adalah pembelian barang branded yang suatu saat akan memiskinkan kita. Iya. Okay. Kenapa kita beli Apple? Security-nya, Mas. Kadang tuh. Jadi kalau orang belum paham itu akhirnya ngerti, iya ya fotonya kok tetap beda aja ya. Hasil fotonya tetap nggak sama. Saya tuh sama-sama flagship tapi aduh, aku tetap memang beli iPhone. Akhirnya orang yang udah lama pegang iPhone, mereka beli itu bener-bener karena kebutuhan menghargai sesuatu di balik itu. Iya, itu yang mengkayakan, Mas. Yang repot adalah orang yang beli hanya untuk panjat sosial, pansos yang tapi semua orang pasti ngalamin masa-masa iya itu. Dong. Semua orang, termasuk saya. Tapi jangan kelamaan di situ. Betul. Semua orang yang rendah hati pernah tinggi hati. Iya. Jangan kelamaan. Tapi untuk pindah ke situ. Nah gini, Mas. Sebelum kita jadi percaya diri itu pasti pernah rendah diri. Nah untuk mencapai titik percaya diri itu kita tuh harus pasti over pede. Songong tuh harus baru turun lagi. Kayak pesawat mau take off itu harus jengatnya parah. Setelah jengatnya parah, bisa naik, baru diturunkan pelan-pelan untuk sejajar. Nah, kalau dari awal sudah sejajar gini, pesawat nggak bisa naik, Mas. Jadi kalau Anda itu merasa rendah hati, kok nggak naik, jangan-jangan Anda bukan rendah hati, tapi rendah diri. Rendah diri. Kalau Anda merasa percaya diri, hidup Anda jatuh, jangan-jangan Anda bukan percaya diri, tapi tinggi hati. Karena pesawat kalau di atas terlalu mendongak, dia stall, Mas. Aku sedikit ngomong gini karena nanti ada yang komen, nggak tahu pesawat aja ngomong. Aku pernah kursus nyetir pesawat Boeing 737 di Jerman, Mas. Jadi nanti kalau ada yang komen, aku pernah kursus itu, sertifikatnya ada. Keren. Ya, jadi pesawat kalau terlalu mendongak atau terlalu menuki, melebihi angle of attack, AOA namanya, itu akan stall. Jadi kita tuh terlalu mendongak salah, terlalu nukik salah, Mas. Memang kudu seimbang. Nah, ya termasuk tadi kesadaran seperti apa di balik waktu kita menggunakan barang branded itu. Rasa kaya, rasa mampu, iya.